Hari ini kita datang untuk menarik janji. Kita datang untuk mempertanyakan eksistensi daripada BPJS Kesehatan yang ada di Kota Makassar ini. Apa pekerjaan mereka sesungguhnya, kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah bersama Ketua Partai Buruh Expo Kota Makassar atau Nola Ode. Kebetulan hari ini mereka lagi aksi di BPJS Ketenagakerjaan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Ketua. Yang pertama yaitu kenapa upah harus naik 15%? Iya, saya kira jelas tuntutan Partai Buruh yang itu sudah tercatat di dalam 13 platform perjuangan Partai Buruh. Sebenarnya ya salah satu yang menjadi perjuangan Partai Buruh yaitu persoalan upah. Karena kenapa Partai Buruh menuntut 15% kenaikan upah? Karena memang itu yang menjadi hal-hal yang menjadi penelitian atau pengkajian daripada teman-teman di pekerja selama ini terkait dengan persoalan ekonomi masyarakat di lapangan seperti itu. Jadi menurut kita di Partai Buruh, berangkat daripada data yang ada, itu jelas bahwa 15% itu adalah satu hal kebijakan minimalis yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana kesejahteraan rakyat khususnya kaum pekerja di Indonesia itu bisa terwujud seperti itu. Sekarang kita lagi berada di BPJS Ketenagakerjaan. Ini pertanyaannya kenapa harus menolak undang-undang kesehatan? Yang pertama, kita kan ketahui bersama bahwa gedung BPJS Ketenagakerjaan ini kan salah satu instansi pemerintah yang diberikan tugas oleh negara untuk bagaimana menjalankan aturan terkait bagaimana seluruh pekerja di Indonesia ini mendapatkan jaminan kesehatan ketenagakerjaan yang jelas. Nah, selama ini kan kita ketahui bersama bahwa belum semua perusahaan yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kota Makassar ini, memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerjanya di situ. Jadi kita datang hari ini ke sini bukan hanya datang sekedar marah-marah, tidak, tapi kita memang datang ke sini bahwa banyak ketidakadilan yang terjadi, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja. Ini kan berbahaya, dan kita memberikan istilah inilah yang dimaksud dengan perusahaan-perusahaan nakal atau pengusaha-pengusaha hitam. Begitu. Nah, itulah salah satu alasan kenapa teman-teman pekerja, teman-teman buruh menolak undang-undang kesehatan. Ya. Oke, selanjutnya terkait ini kan undang-undang cipta kerja. Malahan teman-teman pekerja, banyak teman-teman kontrak seperti itu yang malah senang karena mendapatkan uang kaget macam itu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ketua? Ya, itu justru sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran sebenarnya Undang-Undang 13 ketika kita merujuk kepada Undang-Undang 13 seharusnya Undang-Undang 13 sebenarnya masih sedikit bisa dikatakan masih sedikit dikatakan pro terhadap pekerja daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya satu kebijakan yang sebenarnya menganggap remeh rakyat Indonesia, khususnya rakyat pekerja. Kenapa? Karena tidak ada lagi harga-harganya berbicara tentang kaum pekerja. Kita ya oke lah, kita terkesan melihat bahwa banyak unsur demokrasi yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi itu sebenarnya semuanya adalah satu rentetan undang-undangan yang membuat rumit kita di Indonesia, khususnya ketenagakerjaan. Semua itu sebenarnya mengkebiri undang-undang ketenagakerjaan yang selama ini sedang diperjuangkan oleh rakyat pekerja di situ. Jadi dibuatlah istilahnya kayak kita dari serikat buruh, dibuatlah akan menjadi mandul, dibuatlah kita seolah-olah tidak ada lagi peran dan fungsi serikat pekerja itu. Jadi semua diliberalisasikan, bahasa kerennya diliberalisasikan dunia kerja. Oke, itu terkait uang kaget yang tadi saya bahasakan. Nah, sekarang di Partai Buruh ini kan tergabung dari beberapa serikat, ada beberapa federasi, otomatis ada beberapa perjuangan di dalamnya. Salah satunya perjuangan yang dilakukan yaitu reforma agraria. Bukan tanggapannya? Ya, kalau reforma agraria saya kira sangat jelas sekali. Kenapa? Karena di dalam salah satu 13 platform perjuangan Partai Buruh itu berbicara tentang reforma agraria sejati. Kenapa? Ya, kita ketahui bersama bahwa hari ini tidak ada tempat tinggal yang aman buat
masyarakat Indonesia tidak ada. Nah, kawan-kawan perlu ketahui bersama bahwa salah satu pendiri ataupun unsur dari Partai Buruh itu adalah warga masyarakat miskin kota, warga yang selama ini selalu terancam tanahnya, tempat tinggalnya, hak asasi manusianya terancam di situ. Jadi kita memberikan solusi terhadap pemerintah bahwa berikan jaminan sosial yang itu betul-betul membuat nyaman masyarakat Indonesia. Ini kan hari ini kalau mau jujur-jujuran